Thimaratul Muhibbin TV. Itu istilah, nanti kita bahas lagi ya. Dan nihayatul hidayah itu, puncak hidayah itu apa? Badinatut taqwa, yaitu ketakwaan yang secara batin. Dan tiada didapat surga melainkan bagi orang yang takut akan Allah, dan tiada didapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, kalau kita ingin mendapatkan selalu petunjuk dari Allah, maka kemudian kita harus bertakwa. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan modal yang namanya ilmu. Modal ilmu. Terus kita lanjutkan. Dan bermula takwa dan hidayah itu yaitu ibadah. Ada kalimat atau istilah takwa, ada kalimat atau istilah hidayah. Kata beliau, itu semua ibadah daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir atau batin, dan menjauh akan maksiat yang ditegahkan Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, seperti yang lagi hamba sebutkan di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Nah, itu pengertian yang namanya takwa dan hidayah. Jadi kata-kata takwa, kata-kata hidayah itu adalah ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu pengabdian kita kepada Allah dengan modal ilmu. Maka kata para ulama bahwa ilmu itu kemarin seperti laksana sebuah pohon. Laksana sebuah pohon, dan buahnya adalah ibadah. Jadi ilmu itu seperti batang kayu, dan kemudian buahnya adalah ibadah, pengabdian. Pengabdian, penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa kita ne hamba, bukan kita ne merasa kita Tuhan. Bukan merasa kita sebagai Tuhan, tapi kita menyadari kita adalah seorang hamba. Nah, ketika kita merasa diri kita seorang hamba, maka timbullah ada yang namanya perbuatan taat, baik secara zahir maupun secara batin. Timbullah ketika ada yang namanya perasaan kita seorang hamba, kita bisa menjaga diri dari maksiat zahir maupun maksiat batin. Kenapa? Karena kita sadar kita ini hamba, bukan Tuhan. Kita diatur, bukan mengatur. Kita diatur, bukan mengatur. Yang diatur kita, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu hai orang yang mencari ridha Allah, bahwasanya murad itu maksud murad dengan taat yang zahir, maksud dengan taat yang zahir itu
yaitu seperti sembahyang dan puasa dan naik haji dan memberi zakat dan barang sebagainya. Jadi orang-orang yang menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, orang-orang yang statusnya sebagai orang yang bertakwa, maka mereka selalu berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang secara zahir, ketaatan-ketaatan yang secara zahir, nyagewinya maya puasa, menadi-nadi haji, umroh, ya, zakat dan sebagainya. Syariat artinya syariat dia jalankan. Syariat itu dia jalankan. Dan murad dengan taat batin, maksud dengan taat secara batin itu yaitu segala sifat yang kepujian, segala sifat yang terpuji maksudnya, seperti ikhlas dan merendahkan diri dan nasihat, menginginkan orang lain baik, dan zuhudnya artinya bisa mengontrol dunia, dan sabar. Itu sifat-sifat terpuji yang sifatnya adalah batin. Itu taat juga, sabar dan hilim. Hilim itu di atas sabar, hilim, nah, di atas sabar, dan tawakal dan barang sebagainya. Ini adalah taat yang batin. Maka seseorang yang berstatus orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bertakwa akan melakukan itu semua, berusaha. Taat zahir nyagewinya, taat batin nyagewinya. Macam mana supayanya ikhlas, macam mana supayanya sabir, macam mana supayanya tawakal, berserah diri kepada Allah dan sebagainya. Nya berusaha. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika orang-orang mendapatkan hidayah, maka itu ada isyarat untuk bisa sampai ke puncak. Puncaknya apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kayak diakal paling 7 kali ya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Bermula murad dengan maksiat zahir. Yang dimaksud dengan maksiat zahir itu yaitu seperti zina. Baca ketemu artinya zahir nih. Kelihatan nih. Kalau taat zahir tadi kelihatan dia kan sengaja puasa, zakat, kan kelihatan deh haji. Itu taat pacak kelihatan. Pacak kita tengok. Tapi ada perbuatan taat yang dia pacak kita tengok dengan mata kita, nak kaben sabir, nak kaben ikhlas. Dia kan bangati juga sah. Tapi walaupun bangati, wajib kita pakai, wajib kita berusaha pakai ya. Nah, itu taat secara. Sebaliknya juga maksiat zahir seperti zina dan mencuri, minum arak dan membunuh orang dan memalu orang, mempermalukan orang lain dan memaki orang, mencaci maki dan mengumpat orang, ghibah, namimah, mengadu domba dan barang sebagainya. Itu adalah maksiat secara zahir. Acak ditengok, acak didengar. Dan murad dengan maksiat batin, maksud dengan maksiat batin itu yaitu segala sifat kecelaan yang bagus, sifat-sifat yang buruk seperti riya, ya,
dan ujub, merasa keakuan, dan kibir, sombong, dan hasad, iri dengki, dan gelisah kepada dunia dan barang sebagainya ya. Seperti yang lagi hamba akan sebut di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Nah itu kata. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ingin menjadi berstatus orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang katanya ya, surga itu hanya diperuntukkan terhadap orang-orang yang bertakwa, maka kata beliau kita harus mencari ilmunya, kita harus kemudian berusaha agar berada di jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan yang telah dijalani oleh para nabi, para rasul, dan pewaris-pewaris mereka daripada kalangan para ulama-ulama kita, sehingga kita pacak selamat. Nah kemudian al-babul awal fi bayanil aqidah, di antara jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti tentang akidah. Masuk kepada bab akidah, masuk kepada bab ilmu tauhid. Kata Syekh Muhammad Al-Balibani. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari para jemaah kita mungkin. Ya. Terima kasih dari penjelasan Ustaz tadi bahwa kita ini dalam menuntut ilmu yang pastinya niatnya mencari ridho Allah dan ikhlas karena Allah. Tapi kebanyakan kalau kita lihat zaman sekarang ini, kebanyakan menuntut ilmu itu yang diutama adalah kebanyakan ini adalah dunia. Buktinya tamat sekolah, cari kerja, dapat kerja itu yang pertama. Dan itu mungkin suatu yang salah kalau menurut para ulama. Dan yang kedua yang perlu kami tanya ke Ustaz, bahwa orang ujub itu atau boleh dikatakan sombong itu, contohnya misal kita mengatakan kalau bukan karena aku mungkin itu beres. Apakah itu merupakan contoh daripada ujub atau istilahnya anania seperti itu? Nah untuk anania itu kan termasuk syirik tapi kalau tidak salah seperti itu. Ini tutup sementara. Terima kasih. Iya. Kalimat aku itu adalah salah satu kalimat yang memberikan isyarat bahwa ada kesombongan dalam diri kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Iblis laknatullah ketika disuruh oleh Allah untuk hormat pada Nabi Adam. Kata Iblis, ana khairun, saya, aku lebih baik daripada Adam. Jadi kalimat aku itu bisa menimbulkan kesombongan. Maka kita harus hati-hati. Karena kata Rasulullah,
la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah bisa masuk surga secara cepat orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun seberat biji zarrah, walaupun sedikit ada sombong di dalam hati kita, maka kesombongan itu akan menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat-kalimat seperti itu menkan halku, menkankanku dekat Mekah, itu berbahaya. Kalimat itu kalau kemudian kita pulang, kalau kita menyadari karena kita, bukan karena pertolongan Allah, dalam hati kita persis sama apa yang kita ucapkan. Tapi kalau dalam hati kita itu karena pertolongan Allah, karena pertolongan Allah, kan tidak masalah ketika dalam hati kita pulang iu, kita pulang. Maka ada beberapa orang yang kemudian dibolehkan untuk mengatakan kalimat-kalimat seperti itu untuk memotivasi, seperti orang tua kepada anaknya, guru dengan muridnya, itu diperbolehkan untuk memotivasi, bukan untuk merendahkan. Tapi kalau kalimat itu kita pakai untuk merendahkan orang lain, maka hukumnya haram. Ngeremeh orang lain, ngemantak orang lain, ngebully orang lain, maka termasuk dalam kategori kesombongan, yaitu dalam maksiat batin tadi. Jika maksiat batin tadi ada bagi kita, maka menghambat petunjuk Allah, menghambat hidayah ke kita, ya, menghambat hidayah Allah kepada kita. Ini berbahaya. Jadi jangan sampai kemudian kita minta, ya, hal-hal yang seperti itu, kalimat-kalimat yang mencemooh, tanpa kadang-kadang tanpa kita sadari, padahal itu adalah merupakan sebuah indikasi kita pantak dalam agama kita. Alhamdulillah, pelindung kita kepada Allah dari kalimat-kalimat kesombongan. Masih ada yang lain? Masalah dajjal tadi dulu, jadi belum menerangkan bagaimana cara dan bagaimana dajjal yang benar-benar yang benar. Berkenaan dengan dajjal itu ada hadis-hadis tentang akhir zaman, ya, ada hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai mukjizat beliau menginformasikan terhadap sesuatu yang belum terjadi di zaman beliau. Artinya dulu Ramadan di zaman Nabi, tapinya mati lah, kata Nabi kita akan ada. Dan Dajjal itu adalah salah satu tanda besar sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi usai kiamat ada Dajjal dulu turun sebagai ujian
bagi muslim muslimah, sebagai ujian bagi orang mukmin mukminah. Seberapa kuat iman, seberapa kuat Islamnya, seberapa benar keyakinannya. Nah, dia asa akidah itu dek mantap, maka akan termakan bujuk rayu dajjal. Kalau akidah kita, makanya kita harus belajar syariat, kita harus belajar akidah, kita harus belajar ibaratnya menjalani syariat yang nanti puncaknya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita kaji nak hari dan yang belum kita kaji itu sebagai usaha dan upaya untuk menjaga diri kita daripada musibah-musibah tersebut, untuk memantapkan akidah kita. Karena fitnah dajjal itu sangat dahsyat. Fitnah dajjal itu sangat dahsyat. Jangan kita anggap sepele. Sampai-sampai Nabi kita mengajarkan doa, kata beliau, setiap selesai tahiyat itu maka baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. 4 doa setelah baca tahiyat, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka, kemudian dari fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah dajjal. Dajjal itu adalah simbol kesesatan. Kesesatan namanya dajjal. Dajjalun dhallun mudil. Ad-dhallun mudillun. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang lari daripada para ulama, lari daripada orang-orang yang soleh sesungguhnya, maka akan Allah kirim kepada mereka orang-orang yang menyesatkan mereka. Maka mereka seperti dajjal, dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang lain. Akan disebut dajjal. Dajjal itu sudah sesat, ditambah lagi menyesatkan orang, mengajak orang lain berbuat sesat. Maka dahsyat fitnahnya. Maka kita harus hati-hati ya kita. Ini diberi orang amplop ribu yulah, amplop 100.000 yulah, gadai iman kita, gadai keyakinan akidah kita. Nelom dajjal apa nih? Beramplop beramplop. Jadi macam mana dajjal? Dajjal itu sangat sakti. Ujian katanya, ujian katanya, ujian pandas katanya, pandas. Duit nak berebe bacanya. Orang tua kita kan kubur bacanya hidup bah. Hidup katanya hidup. Penemuan kita sangat dahsyat fitnah dajjal, dan ini akan turun di akhir-akhir zaman ketika kesesatan sudah merajalela. Orang lari daripada ilmu agama, orang lari daripada para ulama. Disitulah mulai turun ya. Nah, kalau di era kita sekarang baru anak buah ya. Ketika orang lain mengajak kita untuk berbuat kesesatan, itu adalah anak buah dajjal. Orang yang ngajak kita gawe debet anak buah dajjal ya. Siapa pun ngajak kita gawe debet, ngajak kita gawe dek bagus. Dajjal yang sesungguhnya akan turun ya, dan akan kemudian diprediksi oleh Rasulullah SAW. Yang akan memusnahkan kesesatan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu memang akan turun nantinya.
Tapi Allah a'lam tahun berapa, apakah tahun 2050, apakah tahun 2060, Allah a'lam. Yang jelas kita harus persiapkan, mantapkan akidah, kuatkan iman, pelajari ilmu, perbanyak ilmu untuk menghadapi itu semua. Baca doa-doa agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, seperti doa yang tadi, atau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, rutin bacanya. Maka itu salah satu cara usaha kita untuk terhindar daripada fitnah Dajjal. Ini sekarang kita, bagaimana nanti generasi kita, anak cucu kita kadang-kadang macam-macam tantangan. Awak punya kuat akidah, kuat iman, mana hari kita hari ini. Jadi macam mana kadang budak-budak kita, anak cucu kita lah, cicit kita, apakah mereka tetap dalam keadaan beriman atau tidak? Ini yang kita takut. Iman melayak, asa iman melayak tamatlah kita. Kayak bekak surgi mulai neraka mulai lama-lama asa iman melayak. Maka Nabi Yakub alaihi salam nangas berkisah ke Nabi Yusuf itu sampai kemudian matanya tergeli penglihatannya. Kenapa? Karena bukan sedih karena berpisah ke Yusuf itu, tidak. Yang ku sedih nih, kata Nabi Yakub, ketika kode ketempuh itu, kata Nabi Yakub alaihi salam, aku takut, aku khawatir kalau engkau menggantikan agamamu dengan agama lain. Itu yang aku khawatirkan, kata Nabi Yakub. Kode dia sedih karena berpisah itu. Yang ku sedih kalau ku ngenti agama yang selama itu pegang, ya yang bek takut bek sedih, masa sedih ya manusiawi lah. Cuma dia begitu sedih, bek berpisah itu selama 40 tahun besok. Yang bek sedih kalau tu genti agama bek ketika tu genti agama bek maka di akhirat kita dek ketempuh lagi. Yang dia kata Nabi Yakub, andai kata misal ku mati dalam keadaan beriman, walaupun di dunia ku ketempuh gitu, maka di akhirat kita pasti ketempuh. Tapi andai kata di dunia kita genti agama, maka kita tidak baca ketempuh lagi. Nah yang takut kata Nabi Yakub alaihi salam. Maka dalam rangka inilah kita nyagi iman kita jangan sampai melepak dari kita. Karena tantangan demi tantangan yang kita terdidik, musibah demi musibah, ujian demi ujian, makin dahsyat. Apakah kita mati dalam keadaan beriman atau tidak? Ini yang kita khawatir. Jadi yang jelas Dajjal itu adalah fitnah yang sangat besar yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Maka kita harus waspada, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada fitnah tersebut, anak-anak kita, cucu dan keturunan kita. Masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga hati kita. Baik kita, anak-anak kita, cucu keturunan kita, mudah-mudahan semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua
bisa menghadapi ujian demi ujian, musibah demi musibah, sehingga ketika kita mampu melewati itu semua, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh generasi sebelum kita, para nabi dan para rasul dan para generasi setelah mereka, sehingga kita bisa berada di golongan mereka, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna imanan wa sallimna wa sallim imanana wa sallim dinana wa sallim iqadana wa sallim ma'rifatana wa sallim jasadina wa sallim halaqana wa sallim ardabana wa sallim faqrina. Allahumma arhamna ummata syahidin Muhammad. Allahumma aslih lana ummata syahidin Muhammad. Allahumma farid an ummati syahidin Muhammad. Allahumma jiburna ummati syahidin Muhammad. Allahumma asturna ummata syahidin Muhammad. Allahumma ansurna ummata syahidin Muhammad. Allahumma sabitna ummatan alal iman wal islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.